Halo teman-teman semua, selamat datang di video ini. Namaku Sasa dan kali ini aku membuat sebuah konten yang aku namakan di sharing. Kenapa di sharing? Karena teman-teman sedang berada di dalam sebuah video di mana aku, Sasa, ingin membagikan sesuatu kepada teman-teman. Sharing, jadilah di sharing. Nyambung gak sih? Nyambung aja lah ya ceritanya. Nah, selain itu, aku juga tidak luput dari kesalahan. Jadi, apapun yang teman-teman dapat di video ini, alangkah baiknya disaring dulu, jangan diterima mentah-mentah. Dan ketika teman-teman merasakan ada yang dirasa kurang tepat, boleh disampaikan di kolom komentar dan kita akan diskusi lebih lanjut di situ. Oke? Langsung aja kita masuk ke pembahasan hari ini. Cus! Hari ini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana kadang berpikir positif itu bukanlah suatu hal yang seharusnya kita lakukan. Jadi gini, pernah nggak teman-teman merasa bahwa teman-teman harus selalu kuat, nggak boleh merasa sedih, nggak boleh kecewa, nggak boleh marah, dan apapun yang terjadi tuh harus merasa ya itu baik-baik aja, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Positive vibes only. Padahal apa yang dialami sangat jauh dari baik-baik saja. Mungkin beberapa ada yang berpikir, ya bukannya nggak apa-apa ya? Bukannya itu artinya kita sedang belajar untuk menjadi lebih positif? Eits, tunggu dulu. Tidak semudah itu teman-teman. Malahan hal ini bisa membahayakan kesehatan mental kita. Serius? Iya, serius. Nah, biar jelas, pastikan teman-teman nonton videonya sampai habis ya. Apakah teman-teman pernah dengar tentang toxic positivity? Menurut salah satu website, psychologytoday.com, ini website yang aku sering baca-baca juga gitu ya tentang psikologi. Toxic positivity itu mengarah kepada pemahaman bahwa tetap menjaga kepositifan adalah satu-satunya cara untuk melanjutkan hidup. Jadi pemahaman bahwa kita harus selalu fokus hanya kepada hal-hal yang positif saja dan mengabaikan hal-hal negatif yang bisa memunculkan emosi negatif dalam diri kita. Sekilas, itu terdengar seperti pernyataan yang positif gak sih? Kayak, ya terus gak apa-apa dong. Nah, sekarang aku mau ngasih satu contoh yang paling dekat dengan fenomena ini, yaitu perkataan semangat yang sebenarnya mematahkan semangat. Nah loh, ketika ada yang sedang bersedih gitu, ketika teman kita sedang bersedih, terpuruk, lalu orang-orang di sekitarnya tuh biasanya kan suka bilang gini, semangat, pokoknya harus tetap senyum, gak boleh kalah sama keadaan, ayo kuat. Sekarang gini deh, orang lagi sedih, harusnya nangis. Ya kok malah disuruh senyum, gimana tuh? Contoh lainnya yang juga dekat adalah media sosial. Apa yang dipost di media sosial biasanya itu apa? Hal-hal yang positif, hal-hal yang menceritakan keindahan hidup gitu, kayak hidup tuh sempurna, sampai kadang kita mikir kalau ngelihat story atau postingan orang kayak ih enak banget ya hidupnya, kayak beruntung banget ya dia, coba deh hidup aku juga kayak gitu. Dan tanpa sadar hal ini bisa membuat kita mikir kalau oh ya berarti aku juga nggak seharusnya nunjukin kelemahan diri aku. Ya udah, aku tunjukin aja kalau aku juga bahagia, kalau hidupku tuh baik-baik aja, hidupku juga menyenangkan, everything is fine. Tapi jangan salah, karena bisa aja sebenarnya orang itu hanya berusaha menyangkal keadaannya. Jadi sebenarnya hidupnya nggak baik-baik aja, sedang tidak baik-baik saja, tapi dia nggak mau nerima dan memilih untuk menganggap hidupnya nggak ada masalah. Nah, jadi dari yang tadi omongan orang bahwa kita harus kuat dan lain-lain, nggak boleh sedih, nggak boleh menunjukin sisi lemah, terus muncullah lingkungan sosial media yang juga kayak gitu, jeder. Semua lingkungan secara tidak langsung mendorong orang ini untuk mengabaikan semua emosi negatif dan memaksa dia untuk berpikir bahwa semuanya memang baik-baik saja. Kalau udah gini, bukannya bikin orang itu makin damai, sejahtera, bahagia, tapi malah menderita dan bisa menjadi bom waktu yang kita nggak pernah tahu kapan meledaknya. Ketika kita tidak mau menerima emosi yang tidak menyenangkan, sebenarnya kita sedang membiarkan emosi itu tumbuh menjadi lebih besar. Dan bahayanya apa? Suatu saat kita bisa aja malah jadinya tenggelam dan terjerat dalam emosi negatif itu. Sampai di sini mungkin beberapa dari teman-teman ada yang merasa bingung atau kayak ya terus harus gimana dong? Nah, ada beberapa poin yang mau aku tekankan. Yang pertama,
Kita harus sadar bahwa kita adalah manusia yang bisa merasakan segala macam emosi. Bukan cuma perasaan senang, bahagia, tapi juga perasaan sedih, khawatir, kecewa, marah, dan lain sebagainya. Gak ada emosi yang gak baik dan semuanya punya peran masing-masing. Iya, emosi negatif juga punya peran penting loh. Nih contohnya, misalkan teman-teman mau pulang gitu ya, udah malam mau pulang ke kos atau ke rumah, terus ada dua pilihan jalan. Mau lewat yang gang sempit tapi gelap, tapi lebih dekat, atau gang yang ramean lebih besar gitu, lebih rame tapi lebih jauh, agak lebih jauh. Nah, anggaplah kita akhirnya milih, yaudah deh kayaknya aku mau ya yang gang sempit aja biar cepet nyampe. Terus tiba-tiba muncul tuh emosi takut atau khawatir. Kita jadi mikir dua kali kan, kayak ada kewaspadaan gitu loh. Kita tuh jadi waspada, kayak akhirnya mikir lagi, tapi beneran aman gak ya kalau lewat sini? Harusnya aku pilih jalan yang mana ya lebih baiknya gitu. Jadi ada kewaspadaan yang dimunculkan secara otomatis. Contoh lain, misalkan nih, kita sedang menjalin hubungan dengan seorang yang spesial gitu ya. Terus orang itu sakit. Dan tiba-tiba ada rasa sedih gitu. Kita ngerasain sedih kayak, aduh aku sedih banget tahu dia sakit. Aku sedih banget tahu dia lagi menderita gitu. Nah, rasa itu bisa ngingetin kita bahwa, oh ternyata kita sesayang itu ya sama orang ini. Kamu jadi lebih menyadari betapa spesialnya orang itu dalam hidup kamu. Ayo, setuju nggak? Yang kedua, terima bahwa mungkin saat ini memang situasinya sedang tidak baik-baik saja. Coba deh bayangin ketika lagi sedih atau sebel atau takut, terus kamu memberanikan diri untuk cerita ke orang yang kamu percaya. Itu tuh rasanya lega, kayak beban tuh keangkat gitu. Walaupun mungkin tidak sepenuhnya, tapi ada rasa beban yang terangkat sedikit. Ya walaupun kadang lebih mudah untuk kita untuk bilang, aku gak apa-apa. Kayak ditanya, kamu kenapa? Aku gak apa-apa. Mungkin ngomong itu lebih gampang. Tapi coba deh, ketika kamu memberanikan diri untuk open ke orang lain, untuk menceritakan apa yang sebenarnya menjadi kerisauan kamu akan merasa lebih baik, lebih plong gitu. Yang ketiga, ketahuilah bahwa emosi itu juga cara kita mengkomunikasikan apa yang sedang kita rasakan. Misal nih, kamu nunjukin kamu sedih, kamu nangis gitu di depan orang yang kamu sayang, terus dia mikir, oh ini lagi sedih nih, gitu kan. Terus dia meluk kamu dan nenangin kamu. Coba bayangkan. Indah banget kan? Ya nggak heran gitu kalau selalu ada scene ini di film romantis manapun, bahkan di drakor-drakor terutama. Dan setiap scene itu muncul, pasti kita tuh kayak, aduh, ya ampun sweet banget, gitu gak sih? Nah, kalau kamunya pura-pura terus dan menganggap bahwa semuanya itu baik-baik aja padahal enggak, gimana caranya orang bisa memahami dan membantu kamu? Yang keempat, kalau ada teman yang cerita tentang masalahnya, apa yang sebaiknya kita sampaikan? Nah, kalau ada teman kamu yang tiba-tiba nangis gitu ya, pokoknya atau dia mendatangi kamu terus curhat, yang bisa kamu lakukan adalah mendengarkan dan biarkan dia meluapkan emosinya. Misal teman kamu lagi sedih banget karena baru aja putus sama pacarnya, atau dia khawatir tiap kali nonton berita karena ada anggota keluarganya yang berprofesi sebagai dokter, perawat, atau staf rumah sakit dan sedang berjuang di garda terdepan melawan virus. Jangan malah dibilangin, alah drama banget sih kamu. Udah tenang aja, gak akan ada apa-apa. Udah gak usah dipikirin, harus positive thinking dong. Ternyata ya teman-teman, pernyataan-pernyataan yang terkesan halus sekalipun bisa berujung menyakitkan loh. Dan bukannya menghibur mereka, tapi malah bikin seakan-akan mereka tuh gak boleh ngerasain semua itu dan mereka tuh salah gitu. Punya perasaan gitu tuh mereka tuh salah. Kayak gak ada ruang untuk bersedih. Lalu apa yang sebaiknya kita sampaikan? Nih, aku nemu gambar ini yang menurut aku patut aku bagikan ke teman-teman. Ini dari Psychology Group, teman-teman bisa cek websitenya untuk tahu lebih detailnya. Aku bacain beberapa ya. Daripada kamu bilang, udah gak usah dipikirin, tetap positif aja. Lebih baik kamu katakan, coba ceritakan apa yang kamu rasakan. Aku mendengarkan kok. Daripada kamu bilang, kalau aku bisa, kamu juga. Lebih baik kamu katakan,
Setiap orang punya cerita, kemampuan, dan batasnya masing-masing. Dan itu gak apa-apa. Daripada kamu bilang, coba lihat sisi positifnya. Semua yang terjadi itu pasti ada alasannya. Lebih baik kamu bilang, aku di sini untuk kamu. Terkadang memang ada saat dimana hidup tuh rasanya sulit. Ada yang mungkin bisa aku lakukan untuk membantu. Sedikit cerita, aku juga punya pengalaman pribadi yang gak bisa aku ceritain detailnya di sini. Tapi intinya saat itu aku sedang tidak baik-baik saja. Aku mikir kayak, duh ini kenapa sih? Kok kayaknya ada yang salah ya? Tapi gak mungkin banget deh. Gak ada apa-apa Orang hidupku baik-baik aja kok, lingkunganku gak apa-apa, keluargaku semua baik-baik aja. Lalu pada suatu ketika aku akhirnya mengetahui apa yang terjadi dengan diriku, aku agak kaget gitu, kayak gak percaya, kayak, serius nih gue ngalamin ini gitu. Tapi akhirnya aku belajar menerima bahwa memang aku saat itu sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya aku memutuskan untuk cerita ke orang tuaku dan beberapa sahabat terdekatku yang memang aku percaya. Dan jujur rasanya tuh kayak akhirnya ada yang memahami aku sedikit lebih dalam. Sejak saat itu aku lebih aware dengan apa yang terjadi dengan diri aku, dan puji Tuhannya aku sudah berada dalam kondisi yang lebih baik saat ini. Oh iya, aku juga gak pernah capek ngingetin orang-orang di sekitar aku bahwa ketika kamu merasa agak kesulitan dalam memahami emosi-emosi kamu merasa sepertinya ada yang salah dengan diri kamu, dan rasa-rasanya orang di sekitarmu pun juga gak paham, maka carilah bantuan profesional. Aku pun menyarankan untuk jangan self-diagnose, karena bisa aja malah salah dan bikin pikiranmu tambah ngalor ngidul gak tahu kemana. Kalau ada yang bilang, ngapain ke psikolog, ngapain ke psikiater, emangnya gila? Nih, aku kasih tahu ya teman-teman. Maaf kalau terkesan agak kasar, tapi aku harap teman-teman paham maksudnya. Gak ada orang gila yang bisa punya keinginan untuk pergi ke psikolog atau ke psikiater. Kalau kamu merasa butuh ke psikolog atau psikiater, itu artinya kamu punya kesadaran yang baik untuk bisa mikir ke sana. Sama seperti kalau kita batuk pilek, kita pergi ke dokter, ya begitu pula pergi ke psikolog psikiater dengan luka yang ada dalam hati kita untuk disembuhkan. Yang mungkin kadang kita juga belum sepenuhnya memahami luka tersebut. Nah, jadi gitu teman-teman terkait toxic positivity. Aku pun pernah melakukan kesalahan ini. Aku juga masih belajar. Dan salah satu tujuan aku bikin video ini adalah, ayo kita sama-sama belajar untuk lebih aware tentang hal ini. Dan semoga dengan semakin banyaknya orang yang mengerti, kita menjadikan dunia ini sedikit lebih baik. Berpikir positif itu penting dan diperlukan. Tapi bukan artinya kita diwajibkan menemukan semua hal positif di setiap waktu, di setiap saat, di setiap keadaan. Soal harapan, ya tetaplah berharap, tetaplah memiliki pengharapan, tetaplah berdoa. Tapi kalau merasa saat ini memang lagi chaos banget, kayak lagi sulit dan melelahkan banget, ya gak apa-apa, diterima aja. Memang keadaannya sedang tidak mudah. Oh, gak ada juga yang bilang kan kalau hidup itu selalu menyenangkan. Dan mungkin setelah kamu memahami dan menerima, pikiran positif itu akan datang dengan sendirinya. Positive vibes itu akan datang dengan sendirinya. Jadi, jangan takut untuk merasa tidak baik-baik saja. Ingatlah, aku dan kamu punya ketidaksempurnaan kita masing-masing. Oke deh, segitu aja. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!